Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisna, NIM 25612010004 dari kelas AB Manajemen. Saya akan membacakan kasus akuntansi perusahaan Jasa Teknoplus milik Daniel ke dalam persamaan dasar akuntansi sampai membuat 4 laporan keuangan lengkap. Pada tanggal 1 November, Daniel mulai store modal senilai 30 juta rupiah dan dampak pada akunnya, kas bertambah 30 juta, modalnya juga bertambah 30 juta. Pada 4 November memberi peralatan senilai 12 juta rupiah secara tunai, kasnya berkurang 12 juta dan peralatannya bertambah menjadi 12 juta. Selanjutnya membeli perlengkapan 2 juta rupiah secara kredit, perlengkapannya bertambah 2 juta dan utang usahanya bertambah 2 juta. Pada tanggal 15 November, terima pendapatan jasa senilai 9 juta secara tunai, kasnya bertambah 9 juta dan modalnya bertambah 9 juta, masuknya ke pendapatan. Pada tanggal 25 November, bayar beban total 5,2 juta secara tunai, kasnya berkurang 5,2 juta dan modalnya berkurang 5,2 juta, yaitu beban. Pada tanggal 28 November, bayar utang senilai 1,2 juta. Kasnya berkurang 1,2 juta dan utang usahanya juga berkurang 1,2 juta. Pada tanggal 30 November, perlengkapan sisa 700.000. Nah, kan tadi udah beli perlengkapan senilai 2 juta. Dan sini sisanya 700, jadi 2 juta dikurang 700 yaitu sisa 1.300.000. Selanjutnya tetap di tanggal 30 November, Daniel ambil Thrive senilai 2,5 juta. Kasnya berkurang 2,5 juta dan modalnya berkurang 2,5 juta. Itu masuknya ke Thrive. Keseimbangannya pada persamaan dasar akuntansi yaitu aset 30,8 juta sama dengan kewajiban 800.000 ditambah ekuitas 30 juta 800. Jadi totalnya adalah seimbang atau balance. Lalu selanjutnya ada laporan pendapatan laba rugi. Pendapatan hanya ada pendapatan jasa yaitu senilai 9 juta. Lalu ada beban. Beban-beban ini mencakup beban gaji karyawan, beban sewa kantor, beban listrik dan air, beban lain-lain, dan juga beban perlengkapan. Beban gaji karyawan yaitu 3 juta, beban sewa kantor 1.200.000, beban listrik dan air 600, beban lain-lain 400, dan beban keperlengkapan 2 juta dikurang 700 yaitu 1.300.000. Total beban adalah 6.500.000. Lalu 9 juta Lalu total pendapatan dikurangi total beban yaitu 2.500.000. Jadi laba bersih ini akan kita bawa ke laporan selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas ini, modal Daniel pada tanggal 1 November yaitu 30 juta, ditambah laba bersih November 2025 yaitu 2.500.000, totalnya adalah 32.500.000. Dikurangi Thrive Daniel 2.500.000, modal Daniel pada November tanggal 30 tahun 2025 yaitu 30 juta, totalnya adalah 32.500.000. Selanjutnya ke laporan posisi keuangan neraca. Di sisi aset yaitu ada aset lancar, kas, perlengkapan, aset tetap, peralatan komputer. Di aset lancar yaitu ada kas 8.100.000 dan perlengkapan 700. Jika dijumlahkan menjadi 18.800. Dan aset tetap itu ada peralatan komputer senilai 12 juta. Jadi total aset adalah 30.800.000. Lalu di sisi sebelahnya ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban itu ada utang usaha dan ekuitas itu ada modal Daniel. Modal Daniel 30 juta, utang usaha 800. 30 juta tambah 800 yaitu 30.800.
Jadi aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas itu seimbang. Selanjutnya ada laporan arus kas. Aktivitas operasi atau kegiatan utama perusahaan. Penerimaan dari pelanggan senilai 9 juta dikurangi pembayaran beban dan utang 5,2 juta ditambah 1,2 juta. Kas bersih yaitu 2.600.000. Aktivitas investasi yaitu ada pembelian peralatan senilai 12 juta. Aktivitas pendanaan. Setoran modal 30 juta dikurangi FREV 2,5 juta. Kas bersih pendanaan yaitu 20.500.000. Saldo akhir kas dijumlahkan semua kas bersih 2.600.000 dikurang 12 juta ditambah 27.500.000 yaitu 18.100.000. Video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.